Baik, selamat pagi semuanya. Kelas ANT 2 untuk mata kuliah keterampilan kepemimpinan dan manajerial di atas kapal Bapak di pertemuan pertama. Perkenalkan terlebih dahulu dengan saya, Iken Lestari, di sini. Untuk di pertemuan pertama kali ini, kita ada di topik manajemen personil dan organisasi di atas kapal. Ya, artinya di sini Anda khususnya yang sudah ada di atas kapal pastinya sudah sangat familiar terhadap organisasi di atas kapal itu sendiri, kemudian manajemen yang berkaitan mungkin nanti dengan manajemen keselamatan ya, safety management system. Di sini artinya terkait dengan sumber daya manusia khususnya pelaut kita ya sebagai kru nantinya harus aware terhadap tujuan yang diinginkan oleh perusahaan agar operasional kapal ini berjalan secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, untuk organisasi di atas kapal itu sendiri, Bapak, artinya di sini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab yang dimana antar kru di kapal juga bisa menyesuaikan seperti tugas dan jabatannya masing-masing agar saling mendukung dan menjadi tim yang solid ya di atas kapal. Seperti itu. Nah, beberapa hal terkait dengan manajemen khususnya dari sisi pengertian terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa konten. Untuk pengertian manajemen personil di atas kapal, definisinya adalah bagian dari Anda bisa melakukan sebuah proses yang dimana di dalamnya proses tersebut adanya perencanaan, adanya pengarahan, kemudian juga Anda juga bisa mengendalikan kru ya, khususnya nahkoda dan KKM di sini bagian dari leader organisasi di atas kapal yang betul-betul memastikan keselamatan pelayaran. Dari tujuannya mungkin sedikit saya sampaikan, banyak ya. Artinya di sini kita juga lebih paham apa itu meningkatkan motivasi kah? Ya, bisa menumbuhkan kerja sama tim yang solid kah? Ya, atau Anda bisa mencapai tujuan perusahaan yang lebih spesifik. Kemudian untuk struktur organisasi di kapal itu sendiri, pastinya mulai dari nahkoda sampai ke bawah ya. Entah itu deck departemen, engine departemen, bahkan mungkin untuk yang kapal pesiar ada catering departemen. Di situ ada perwira deck, mesin, bahkan cookie, ya, rating seperti EB, OS, ya, wiper dan lain-lain. Di sini mempunyai level-level masing-masing, ya, khususnya yang berhubungan dengan manajemen di atas kapal. Nah, masuk tadi ya di pengertian manajemen personil kru di atas kapal tadi sudah. Untuk definisi dan tujuan tadi saya singgung ya, bahwa agar
kru di kapal ini bisa mengetahui segala proses pengelolaan SDM, ya pasti harus mengkonfirmasi kembali sejauh mana operasi kapal yang efektif, khususnya termasuk rekrutmen dari pihak crewing, ya. Lalu adanya beberapa pelatihan yang ada di atas kapal ataupun before joining ship crew, sebelum masuk ke perusahaan juga harus adanya pembekalan. Dan dari sisi pengembangan karyawan atau pegawai dari pihak office ataupun kru di atas kapal juga harus bisa memenuhi standar perusahaan yang diinginkan. Kemudian dari sisi tujuan utama, selain tadi memastikan kapal itu mencapai tujuan operasionalnya berjalan efektif dan efisien, ini juga dipastikan kondisi dari lingkungan kerja kapal sendiri harus produktif, kemudian dipastikan aman, juga efisien. Artinya kita juga harus menanamkan lingkungan kerja yang nyaman, ya, berdasarkan asas kekeluargaan yang dibangun oleh pihak kru itu sendiri, sehingga kita menjalankan semua operasional kapal itu diharapkan sesuai standar perusahaan pelayaran dan industri dari pelayaran negara yang masing-masing memang berbeda. Nah, ini kita di sini harus adaptif, ya, harus menyamakan. Nah, tanggung jawab seorang manajer. Ya, kalau kita bicara manajer dari sisi manajer pihak kapal, artinya di sini nahkoda, ya. Ini berhak untuk mengawasi segala aspek yang terkait dengan kru itu sendiri. Kita bicara kru, ya, di sini maksudnya staff itu kru. Kemudian juga memastikan semua officer, engineer, rating, bahkan pihak koki untuk melakukan tugasnya, dan beberapa hal bisa dipecahkan masalahnya, dan juga saling terbuka untuk menjaga komunikasi antara kru ataupun anggota tim lainnya, atau misal bisa melakukan open sharing terhadap nahkoda ataupun KKM seperti itu. Lalu keterampilan apa saja yang diperlukan seorang masing-masing leader di sini? Karena Anda, selain kita bicara nahkoda, artinya di sini pemimpin dimiliki oleh setiap orang dari sisi jiwa kepemimpinannya. Mulai dari dapat mampu berkomunikasi dengan baik, juga menguasai knowledge atau pengetahuannya, dan mengaplikasikan beberapa peraturan yang terkait dengan peraturan-peraturan nasional ataupun internasional sesuai dengan undang-undang hukum pelayaran. Ini semua prosedur yang berlaku di industri maritim betul-betul bisa dievaluasi, di-manage secara efektif. Seperti itu, Bapak. Untuk yang kedua, ya, dari sisi struktur organisasi di atas kapal, harapannya di sini ada sebuah hierarki. Ya. Hierarki artinya tingkatan kerespekan, ya, penghargaan dari satu kru ataupun kru yang lainnya berdasarkan tingkat posisi di atas kapal. Artinya di sini bisa dengan jelas kita tahu bahwa nahkoda adalah pemimpin yang tertinggi, membawai semua departemen sampai rating ke bawah, ya. Dan juga masing-masing kru mempunyai peran dan tugas dan serta tanggung jawabnya masing-masing agar sesuai dengan standar prosedur, sekalipun dalam kita menyampaikan komunikasi diharapkan semua
informasi ini bisa terarah ya, bisa disampaikan dengan baik, termasuk komunikasi yang sifatnya antar atasan dan bawahan ataupun sesama kru ataupun antar departemen, entah itu deck, mesin ataupun catering. Ya, mungkin untuk di pertemuan pertama, ya, durasi video pembelajaran singkat ini akan membuka Anda dalam sebuah forum diskusi chat yang saya harapkan Anda bisa tanggapi, Anda bisa berdiskusi antar klasis ataupun dengan saya, dan salam perkenalan pertama dari saya, Bapak, dan seterusnya di sesi pembelajaran berikutnya mungkin misal ada beberapa hal materi atau spesifik yang harus kita diskusikan lebih mendalam, saya akan buka lewat Zoom dan nanti bisa dikomunikasikan kembali oleh ketua kelas. Terima kasih, itu saja terlebih dahulu atensinya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.